Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, kembali lagi bertemu dengan Pak Ardi dalam Mapel PJOK. Nah, pada kesempatan ini Pak Ardi akan melanjutkan mengenai materi minggu lalu, yaitu atletik. Jadi kita akan sedikit memperdalam masalah atletik ini. Nah, atletik kemarin kita bagi menjadi 4 cabang olahraga, yaitu ada lari, jalan, lompat, dan lempar bagus. Nah, masih ingat ya? Nah, kita pada kesempatan ini akan memperdalam lagi mengenai ini. Nah, jadi kita akan belajar lagi lebih dalam mengenai lari. Nah, masih ingat ya? Ada lari jarak pendek, jarak menengah, jarak jauh, estafet, halang rintang, dan maraton. Nah, apa saja yang kita pelajari nanti berkaitan dengan pengertiannya dan bagaimana cara memulai bagaimana memulainya nanti di lari jarak pendek dan teman-temannya. Siap ya? Nah, mulai disiapkan buku catatannya. Silahkan dicatat di buku catatan PJOK, melanjutkan catatan yang minggu lalu mengenai atletik. Siap? Sudah disiapkan? Oke, yuk kita lanjut. Nah, kita mulai dari lari jarak pendek. Nah, lari jarak pendek ini biasa disebut dengan sprint. Nah, yaitu lari dengan jarak 100 sampai 400 meter. Di antara ini ada 100, 200, dan 400 meter. Jadi jarak pendek itu disebut sprint karena apa? Larinya cepat. Nah, ini adalah nama larinya, dan ini nama sprinter adalah pelarinya. Jadi pelari tadi ketika ada aba-aba langsung gaspol memaksimalkan kecepatan untuk sampai ke garis finish. Jadi sprinter itu ketika ada aba-aba untuk lari, dia langsung memaksimalkan kecepatannya untuk sampai ke garis finish. Nah, itu namanya lari jarak pendek. Karena jaraknya pendek, jadi dia harus cepat sampai ke garis finish. Nah, untuk yang selanjutnya, sprinter ini juga harus memperhatikan masalah dorongannya. Dorongan nanti berhubungan dengan startnya. Nah, untuk selanjutnya ada percepatan atau akselerasi. Jadi ketika lari harus semakin dipercepat. Nah, dengan reaksi ini, reaksi akan berhubungan dengan ketika aba-abanya. Nah, oke, paham? Ya, selanjutnya ada, ini Usain Bolt. Usain Bolt ini adalah seorang manusia tercepat di bumi untuk saat ini. Jadi dia adalah peraih medali emas di Olimpiade. Nah, ini rekor dia. Jadi dia waktu 9,58 detik dia bisa menempuh jarak 100 meter, dan untuk 200 meternya adalah 19,19 detik. Keduanya ini diciptakan ketika Olimpiade di Beijing sepertinya. Nah, dia mematahkan rekornya sendiri. Nah, jadi dia semakin cepat. Tapi hanya berkisaran detik saja, tidak second detiknya, bukan detiknya. Oke, kalau di Indonesia siapa, Pak? Nah, kalau orang tercepat di Indonesia adalah Lalu Muhammad Zohri. Dia adalah sprinter dari Indonesia, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas lari jarak menengah. Jadi jaraknya akan lebih panjang dari jarak pendeknya tadi. Lari jarak pendek sekitar 800 sampai 3000 meter sampai 3 kilo, itu masih disebut dengan jarak menengah. Nah, untuk ini ada tekniknya, namanya ball held ball. Jadi lari itu harus menapakkan kaki yang bertumpu pada ujung tumit. Tahu tumit? Nah, sambil menolakkan tapakannya dengan ujung kaki. Jadi gerakannya seperti ini. Mungkin seperti ini. Ini tumit. Ini ibaratkan tumit, ini ujung kakimu. Nah, ini menumpu pada tumit, kemudian menolak menggunakan ujung kaki. Nah, seperti itu. Nah, berbeda dengan lari jarak pendek atau sprint tadi, jadi tenaga tadi tidak dihabiskan di awal,
Kalau sprint tadi langsung dihabiskan, langsung gaspol. Tapi untuk jarak menengah ini kita perlu mengontrol langkahnya agar tidak kehabisan ketika mendekati garis finish. Tapi setelah kelihatan garis finishnya baru itu dihabiskan tenaganya, boleh dipacu semaksimal mungkin seperti itu. Oke, next kita ke lari jarak jauh. Nah, berbeda dengan lari jarak menengah, kita lebih jauh lagi, antara 5 kilo sampai dengan 10 kilometer. Teknik yang digunakan hampir sama dengan lari maraton, yaitu intinya adalah menjaga apa jenis irama dari langkahnya. Tuh namanya lari jarak jauh, harus ritme langkahnya harus diperhatikan. Kunci utama dalam lari ini adalah mental dan fisik harus kuat. Jelas, mentalnya harus baik dan fisiknya harus kuat untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh. Nah, kondisi tubuh jelas harus prima, harus sebaik-baiknya. Jangan sampai kurang fit Anda memaksakan tubuh untuk lari jarak jauh, nanti malah efeknya tidak baik seperti itu. Oke, selanjutnya estafet. Nah, lari estafet ini disebut juga lari sambung. Jelas, dalam lari ini setiap tim berisi 4 runner atau 4 pelari yang harus berlari secara bersambung sambil membawa namanya tongkat estafet yang harus diserahkan ke teman selanjutnya atau ke pelari selanjutnya. Nah, jarak estafet ini normalnya atau lazimnya adalah 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Jadi setiap larinya hanya 100 meter nanti secara bersambung. Nah, ada 2 teknik dalam pengoperan tongkat estafetnya. Nah, tadi ada visual dan non visual. Visual itu dengan melihat, kalau non visual tanpa melihat. Biasanya kalau teknik visual dengan melihat itu untuk jarak yang jauh, yang 400 meter. Untuk yang non visual itu yang 100 meter tanpa melihat, langsung kena tangannya, langsung dibawa lari seperti itu. Next, lanjut. Oke, ada lari halang rintang. Ini sedikit sama dengan lari gawang. Lari gawang itu masuk ke dalam halang rintang. Jadi lari gawang itu jaraknya 100 meter untuk putri dan 110 untuk laki-laki, dan ada nomor lagi 400 meter. Jadi dia melompati gawang-gawang. Itu namanya lari gawang. Kalau lari halang rintang biasanya dengan jarak 3000 meter atau sekitar 3 kilo dengan berbagai halangan dan rintangannya. Dan dia pelari tadi harus menghadapinya, tidak boleh mengindo atau melewatinya. Harus ditaklukkan halangan dan rintangan tadi. Nah, rintangan bisa berupa gawang atau water jump atau dan lain-lainnya. Jadi pelari tadi harus cepat serta mampu bertahan dengan berbagai halangan dan rintangan tersebut. Cukup berat juga ini lari halang rintang. Ini di jarak 3 kilo sampai dengan 5 kilo biasanya halang rintang tersebut. Nah, selanjutnya kita akan ke lari maraton. Lari maraton adalah lari yang sangat digemari, sangat dinanti atau sebagai primadona ketika ada event olahraga seperti Olimpiade, Asian Games, SEA Games, dan macam-macamnya. Nah, sudah tahu ya jarak tempuhnya 42,195 km, cukup jauh. Jaraknya cukup jauh. Nah, ada juga yang menyediakan maraton itu hanya separuhnya, half maraton dengan jarak 21 km. Nah, lari ini biasanya dilakukan di luar stadion, tidak akan karena lintasannya sangat jauh, 42,195 km, tidak akan mungkin dilakukan di stadion. Kalau di stadion nanti bisa muter-muter stadion berapa kali, jadi tidak efektif. Nah, kuncinya sama dengan lari jarak jauh tadi ya, yaitu mental dan fisik harus kuat serta kondisi tubuh harus baik, benar-benar baik, benar-benar prima. Nah, sedikit kok ada Pak lari maraton itu bagaimana? Lari maraton dulu itu diciptakan untuk mengenang seorang
prajurit dari Yunani namanya Pidipides. Nah, ada ceritanya ini, sedikit Pak Ardi cerita. Jadi pada zaman dulu, pada tahun 490 sebelum Masehi, nah itu terjadi Battle of Marathon. Jadi adalah pertempuran maraton. Jadi pertempuran itu ada di Teluk Maraton namanya. Nah, yang bertempur siapa Pak? Yang perang itu antara Yunani dan Persia. Nah, pada waktu itu pertempuran dimenangkan oleh pasukan Yunani dan ada yang namanya Pidipides. Ada yang menyebutkan bahwa Pidipides adalah seorang panglimanya dari pasukan Yunani. Jadi dia lari sejauh 42,195 km dari Teluk Maraton ke Athena ke Yunani. Itu jaraknya 42,195 km. Jadi Pidipides tadi mengabarkan kabar gembira kalau pasukannya menang, itu melayu dari Teluk Maraton sampai ke Athena, sampai ke Yunani, melaporkan kepada sang raja. Nah, sejauh itu dia berlari sendirian, masih menggunakan baju perang dia. Nah, setelah sampai ke Athena, setelah dia mengabarkan, akhirnya dia meninggal dunia karena kelelahan, seperti itu. Nah, itu adalah sedikit sejarah tentang lari maraton. Oke, selanjutnya mengenai teknik start. Nah, ini teknik yang tidak bisa dilepaskan dari apa? Dari cabang lari. Bagaimana memulai sebuah lomba lari itu harus ada startnya. Oke, startnya bagaimana Pak tekniknya? Nah, teknik ini ternyata juga menentukan kecepatan pelari untuk mencapai garis finish. Jadi teknik yang baik akan menentukan kecepatan dalam larinya tadi. Oke, ada berapa tekniknya? Kita belajar teknik start jongkok, start berdiri, dan start melayang. Nah, ada 3 ya, start jongkok, yang posisi nanti dimulai dengan jongkok, kemudian berdiri, ya jelas berdiri. Melayang bagaimana Pak? Oke, melayang nanti Pak dijelaskan. Kita jelaskan satu-satu. Oke, kita mulai dengan start jongkok. Start jongkok digunakan dalam lari jarak pendek seperti tadi. Sprint tadi ada 100 meter, 200, 400, dan juga pada pelari pertama dalam lari estafet, lari sambung tadi. Jadi pelari pertama itu menggunakan start jongkok. Nah, aba-abanya bersedia, siap, ya. Nah, kata ya itu biasa juga diganti dengan suara tembakan. Jadi ada tembakan yang ditembakkan, langsung pelarinya tadi lari secepat-cepatnya dan menggunakan start block. Untuk resminya dalam event olahraga pasti lari jarak pendek menggunakan start block. Start jongkoknya tadi dibantu dengan start block. Apa itu Pak start block? Oke, kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah gambar start block. Jadi ini ada tapakan atau tumpuan untuk kaki, dan ini adalah nanti ukurannya disesuaikan dengan kenyamanan dan kebutuhan si pelari. Pasti akan beda-beda, boleh kaki kanan yang di depan, boleh kaki kiri yang di depan, asalkan tidak melewati garis startnya. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah pelarinya, ini adalah start block atau balok startnya. Dia akan untuk tumpuan kaki-kaki pelarinya. Nah, ketika ada aba-aba ya tadi atau suara tembakan, pelari akan lari sekencang-kencangnya. Dan ini posisinya sedang apa? Kalau ini posisi sedang me, apa namanya, menyamankan kaki di dalam start block. Kemudian kalau ada bersedia, mereka ini posisinya seperti ini, kemudian siap, dia akan mengangkat tungkai kakinya ini, meluruskan tungkai kakinya, dan ketika za dia akan berlari sekencang-kencangnya. Itu adalah start jongkok. Oke, selanjutnya start berdiri. Gampang. Start berdiri itu biasa digunakan dalam lari jarak menengah dan jarak jauh. Maraton juga menggunakan start ini. Jadi kaki terkuat maju 1 langkah,
boleh kanan, boleh kiri. Jadi kemudian badan dicondongkan ke depan dan kaki terkuat tadi yang maju satu langkah tadi sebagai kaki tumpuan. Jadi tumpuannya ada di kaki depan tadi, kaki yang terkuat. Nah, tangan rileks dan badan juga rileks, santai saja, pandangan fokus lurus ke depan. Ketika ada aba-aba untuk lari, silakan untuk lari. Nah, kita lihat gambarnya. Ini kaki terkuatnya, ini kaki kanan, boleh ada di depan, tumpuannya nanti ada di kaki ini, badan rileks, pandangan ke depan. Ketika ada aba-aba, ya silakan untuk berlari. Ini adalah start berdiri, gampang ya, lebih mudah daripada start jongkok. Nah, terakhir adalah start melayang. Bagaimana Pak? Nah, ini khusus digunakan pada pelari kedua, ketiga, dan keempat dalam lari estafet. Pelari pertama karena sudah menggunakan lari start jongkok, ya kan? Tadi di start jongkok digunakan pada pelari pertama. Dan untuk melayang, untuk pelari kedua, ketiga, dan keempat. Kok bisa Pak? Nah, karena dilakukan secara melayang. Jadi ketika mengoper tongkat estafet, pelari yang di depannya juga ikut lari. Jadi keduanya sambil lari juga. Jadi pelari pertama ke kedua sudah lari duluan. Nah, nanti dioperkan ke pemain kedua. Pemain kedua juga sama dengan ketiga dan selanjutnya. Jadi pelari yang akan menerima tongkat estafet juga melakukan lari. Contohnya bagaimana Pak? Nah, ini pelari pertama, ini pelari kedua. Nah, ini pelari pertama akan mengoper tongkat estafet ke pelari kedua. Nah, ini dia tidak melihat. Ini adalah tekniknya tadi, teknik mengoper tongkat estafet tanpa melihat disebut non visual. Ini untuk jarak yang pendek, yang 100 meter. Jadi pelari pertama lari dan pelari kedua juga ikut lari sambil menerima tongkat estafet seperti itu. Ini gambarnya. Nah, dia lari sambil menerima tongkat, itu namanya start melayang. Nah, ini tanpa melihat atau non visual. Kemudian yang visual bagaimana Pak? Nah, dilihat sama memberikan tongkat estafet tapi dia melihat. Kenapa melihat? Biar lebih cepat supaya tidak jatuh, resiko jatuh akan lebih rendah daripada yang tanpa melihat. Nah, kalau jatuh ya juga merugikan waktu dari pelari tersebut, seperti itu. Nah, mungkin cukup itu untuk materi atletik part 2 nya. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya di minggu depan. Jangan lupa dicatat di buku catatan PJOK untuk belajar kalian. Dan terima kasih, semoga tayangan ini bermanfaat bagi semuanya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.